Bagaimana dengan poin kita yang kedua? Apa yang menjadi tujuan dari jin atau syaitan yang saat itu merasuki tubuh manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam terus sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Pada jilid yang pertama kita sudah mengupas secara tuntas. Orang yang kerasukan itu tidak sadarkan diri, dikarenakan ada 3 indera yang terpenting di dalam tubuh manusia yang telah dikuasai oleh jin atau syaitan yang telah merasukinya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, pada jilid yang pertama itu adalah jawaban kita pada poin yang pertama. Bagaimana dengan poin kita yang kedua? Apa yang menjadi tujuan dari jin atau syaitan yang saat itu merasuki tubuh manusia? Yang kedua, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan ruqyah syar'iyah yang kita lakukan kepada para pasien-pasien kita, para marqi atau marqiyah kita, salah satu tujuan dari pelaksanaan ruqyah itu adalah mengharapkan syifa dan rahmah, mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengobatan Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Warahmah, juga Allah akan memberikan rahmat, menurunkan rahmat, mencurahkan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ternyata salah satu hal dari kemukjizatan Al-Quran yang tersembunyi, yang sampai saat ini masih belum banyak umat Islam yang mengetahui, bahwa Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat, penawar. Al-Quran atas izin Allah dapat menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit yang dialami oleh tubuh manusia. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, itulah sebabnya ketika ada orang-orang yang kerasukan, ketika diruqyah dengan Al-Quran mereka berontak. Yang ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran mereka menjerit, menangis, berteriak sekuat-kuatnya. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang frontal, ekstrim, memukul, menunjang, meludahi, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang pada saat kita ruqyah
padahal dia dalam keadaan sadar, jin bisa saja merasuki tubuhnya, syaitan bisa saja menguasai tubuhnya, dikarenakan memang tujuan dan upaya dari syaitan adalah untuk menghalangi agar orang yang dirasukinya tersebut tidak mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhalang kesembuhannya. Ini tujuan yang kedua. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan kejut ketika ada yang diruqyah, kemudian gangguan jin yang menyebabkan dia kerasukan, ketika ada orang yang terkena sihir, kemudian sihirnya itu bisa merasuki tubuh manusianya, yang pada saat itu disebut dengan jin talking, jinnya yang berbicara. Maka intinya pada saat itu tujuan dari jin, tujuan dari syaitan, tujuan dari sihir di dalam tubuh manusia adalah untuk menghalangi kesembuhan manusia. Teman-teman ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tujuan dari ruqyah syar'iyah adalah syifa dan rahmah, untuk mengharapkan kesembuhan dan mengharapkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini jin ataupun syaitan, bahkan sihir sekalipun, mereka akan terus berupaya dengan sekuat tenaga untuk menghalangi manusia agar tidak sembuh. Masya Allah. Agar tidak mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita meruqyah, ada yang kerasukan, ketika ada yang kerasukan jin, kemudian banyaklah orang-orang yang melihat, orang-orang yang menyaksikan, itu kebanyakan jinnya malah berakting, ya, untuk mengalihkan situasi, untuk bisa menggugah hati orang-orang yang ada di sekitarnya, agar mereka terkecoh, agar mereka tertipu dengan tipu dayanya, agar jin syaitan ini benar-benar berhasil, sehingga orang yang meruqyah atau si peruqyahnya juga bingung, dan orang-orang yang di sekitarnya juga bingung, agar timbul kepanikan, agar timbul kecemasan, agar timbul ketakutan, dengan tujuan dan harapan agar orang yang diruqyah, yang pada saat itu dalam kerasukan, tidak sembuh dan tidak sadarkan diri, tetap berada di dalam genggaman, tetap berada di dalam kekuasaan jinnya. Ketika seseorang itu mengalami gangguan jin, kerasukan, berteriak, menangis, memukul, begitu juga ada yang terkena sihir, menangis, berteriak, meludah, menampar, maka pada saat itu pasti situasi akan terlihat panik. Sehingga orang yang terkena sihir jelas tidak akan bisa ditemukan dari mana sumbernya, karena dia terus nangis aja. Nah, kalau dia terkena gangguan jin, jelas agar tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak saudara-saudara kita yang saat kerasukan terkena gangguan jin ataupun sihir, atas izin Allah mereka sembuh. Ada yang bercerai melalui ruqyah syar'iyah, mereka sembuh, sehingga mereka kembali untuk mengikat rumah tangga, bahagia di dalam rumah tangga mereka. Ada yang terhalang jodohnya, atas izin Allah mereka sembuh, sehingga mereka bisa menikah. Ada yang terhalang keturunannya, melalui ruqyah syar'iyah, atas izin Allah mereka sembuh, sehingga istrinya bisa hamil dan mendapatkan keturunan.
ada yang terhalang rezekinya atas izin Allah melalui ruqyah syar'iyyah, mereka sembuh sehingga rezekinya menjadi lancar. Nah, disinilah setan terus berupaya untuk menghalangi kesembuhan dari manusia yang diruqyah dan dirasukinya agar ia terhalang dari kesembuhannya. Begitu juga dengan rahmat. Mereka akan terus berupaya dengan sekuat tenaga agar manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tindakan-tindakan mereka dapat menzolimi dirinya sendiri. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang kerasukan karena di luar dari kendalinya sendiri, mereka bisa menzolimi orang lain. Tujuannya apa? Agar tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, fastami'u lahu, simaklah dengan baik-baik. Dengarkan dan renungkan baik-baik. Wa ansitu, diamlah. Tenanglah engkau. La'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aksi yang dilakukan oleh jin di dalam tubuh manusia ketika manusianya kerasukan? Apa perbuatan yang dilakukan oleh syaitan yang pada saat itu menyusup dan merasuki manusia? Ketika dibacakan Al-Quran, mereka tidak mau mendengarkan. Itulah sebabnya manusia yang dirasuki berteriak. Agar apa? Agar telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah sebabnya orang yang dirasuki menangis. Bahkan dari tangisannya itu sekuat-kuatnya, sejadi-jadinya. Begitu sangat histeris, sampai menjerit. Kenapa? Telinganya ditutup oleh jin, oleh syaitan, oleh sihir yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Agar apa? Agar manusia yang dirasukinya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ansitu, ya seharusnya kita diam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seharusnya diam, tenang, bahkan khusyuk untuk mendengarkan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang kerasukan jin, orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena gangguan jin, ketika dibacakan Al-Quran, mereka tidak diam. Mereka berteriak. Ketika mereka kerasukan, jinnya mengendalikan sistem syaraf otak manusia, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang ekstrim, memukul peruqyahnya, memukul orang-orang yang di sekitarnya, menendang, meludahi, menampar, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi tindakan-tindakan ekstrim yang bisa dilakukan, karena tujuan dari jin atau syaitan agar manusia tidak diam, agar tidak bisa tenang. Sebab kalau manusia diam dan tenang ketika dibacakan Al-Quran di hadapannya, maka manusia itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini upaya syaitan, upaya jin, jangan kau berdiam, jangan kau tenang. Jangan sampai kau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diam dan tenang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Teman-teman Ruqyah Syar'iyyah Simalungun yang dirahmati Allah. Dalam hal ini jelas jin, syaitan
bahkan sihir sekalipun, tidak akan pernah tinggal diam begitu saja. Mereka segera mengambil alih kesadaran manusia, yang pada akhirnya reaksi yang terjadi bisa saja berteriak, bisa saja menangis, bisa saja menjerit, bisa saja memukul, menendang, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor lagi keji, menyakitkan hati dan perasaan orang lain, menghina, mencaci, mencela, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang bisa menzolimi diri manusianya sendiri, dan bisa jadi menzolimi orang yang ada di sekelilingnya. Karena memang semua itu dilakukan oleh jin atau syaitan, sebagaimana yang telah kita dapatkan jawabannya adalah untuk menghalangi kesembuhannya. Dan yang kedua adalah untuk menghalangi rahmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dirasukinya ketika Al-Quran dibacakan di hadapannya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman yang baik, sehingga kita bisa memahami dan terus kita mempelajari, sehingga apa yang kita pahami dan kita pelajari dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan amal ibadah kita hanya kepadanya semata. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan ilmu yang bermanfaat dan menerima setiap amal kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.